Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Uda dalam sesi materi PPKN. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah pada KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa membuka buku paketnya di halaman 11 dan 15. Baik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, slide kita sudah tampil. Jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang materi PPKN pada KD memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di buku paket tema 6 halaman 11 dan 15. Pokok materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai siswa dan sebagai warga negara. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih makna dari hak tersebut. Hak berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Jadi sebagai manusia yang bersifat sosial, yang bersifat tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri, maka di dalam kehidupan itu pasti ada dua hal yang melekat pada diri kita, yaitu tentang hak dan kewajiban. Sebagai manusia kita memiliki hak, juga sebagai manusia kita memiliki kewajiban. Jadi hak kita adalah memiliki kewenangan atau kekuasaan yang harus kita peroleh dari sesuatu yang sudah kita lakukan sesuai dengan kewajiban kita. Itu adalah hak. Setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan, setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama, yaitu memperoleh pendidikan siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, tanpa melihat pangkat, derajat, dan kedudukan sosial di tengah-tengah masyarakat. Baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebagai siswa, kita memiliki hak antara lain mendapatkan pengajaran, menggunakan fasilitas sekolah, ya, termasuk perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, dan lain-lain. Melaksanakan ajaran agama, memperoleh nilai, mendapatkan bimbingan, pelayanan khusus bagi penyandang cacat, dan berhak pula berteman dengan siapapun di lingkungan sekolah. Ini adalah sesuatu yang kita peroleh atau sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai siswa, yaitu mendapatkan pengajaran. Sebagai siswa tentunya harus diberikan pengajaran oleh gurunya, dan itu adalah hak dan bisa diberikan oleh guru. Tetapi mungkin di dalam masa-masa seperti ini, pengajaran yang kita lakukan tidak senormal sebagaimana biasanya, makanya menggunakan media daring dan lain sebagainya. Siswa juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain tadi. Kalau ada perpustakaan yang tidak boleh atau yang tidak bisa digunakan oleh siswa, maka perpustakaan tersebut ya perlu dipertanyakan, karena siswa memiliki hak untuk menggunakan perpustakaan, termasuk laboratorium jika memiliki. Tetapi kalau tidak, ya harus dimaklumi. Kemudian melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Kalau di lingkungan kita tentunya agama yang kita anut pasti sama, semua Islam, ya Muslim. Tapi di sekolah-sekolah lainnya
termasuk di sekolah-sekolah swasta atau negeri yang di sana bisa menampung siswa dari berbagai kalangan agama dan kepercayaan, maka setiap siswa memiliki hak untuk melaksanakan ajaran agama sesuai yang diyakininya. Dan para guru maupun para pengajar yang ada di lembaga tersebut harus memberikan kebebasan kepada mereka-mereka yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kemudian memperoleh nilai. Setiap kali anak-anak diberikan tugas, baik itu secara tatap muka maupun secara online, maka tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa harus diberikan nilai, dan itu merupakan hak. Termasuk ketika anak-anak melakukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, pasti akan diberikan nilai, mendapatkan bimbingan dan lain sebagainya. Termasuk berteman dengan siapapun di lingkungan sekolah, tidak boleh membeda-bedakan. Ketika ada orang yang memiliki derajat yang tinggi, status sosialnya tinggi, anak orang kaya berteman dengan orang miskin, ya tidak apa-apa, karena semuanya memiliki hak untuk berteman. Kemudian hak sebagai warga negara adalah kewenangan untuk menuntut sesuatu yang menjadi milik warga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, tidak semua fasilitas negara itu kemudian seolah-olah menjadi miliknya. Ya, harus ada aturan-aturan tertentu. Meskipun negara membolehkan untuk memiliki hal-hal yang menjadi kewenangan atau menjadi hak sebagai warga negara, tapi tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa saja hak sebagai warga negara itu? Adalah mendapatkan perlindungan yang adil di hadapan hukum. Misalkan salah satu dari kita atau kerabat kita memperoleh masalah tentang hukum, maka harus ditindak adil sesuai dengan perundang-undangan. Kita berhak untuk menuntut itu. Jadi tidak pandang siapapun, kalau di hadapan hukum maka semua harus mendapatkan keadilan. Penghidupan dan mata pencaharian yang layak. Tentunya penghidupan dan mata pencaharian ini harus kita usahakan. Tidak semata-mata kemudian berharap diberikan oleh negara sesuatu kemudian untuk hidup, ya, tetapi harus kita usahakan sendiri, memperoleh lapangan pekerjaan, kemudian sebagai mata pencaharian kita secara layak, dan negara berkewajiban untuk menyediakan itu. Jadi tidak kemudian kita hidup nganggur kemudian berharap dapat bantuan dari pemerintah, tidak seperti itu. Tapi harus kita berusaha mencari penghidupan dan mata pencaharian itu secara layak dan secara mandiri, dan negara berkewajiban untuk memfasilitasi itu. Kalaupun sekarang ada berbagai macam bantuan yang diberikan oleh negara, memang itu hak kita, tetapi tidak boleh semata-mata karena itu kemudian kita selalu berharap diberikan oleh negara. Mendapatkan ketentraman dan kedamaian, karena kita sebagai warga negara hidup tidak sendiri, di samping banyak tetangga di tengah-tengah masyarakat kita, maka ketentraman dan kedamaian itu menjadi hal yang utama dan perlu diberikan kepada kita oleh negara. Dan tentunya dengan saling menjaga agar ketentraman dan kedamaian itu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian kebebasan dalam memilih dan memeluk agama. Memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak boleh memaksa, kamu harus masuk Islam, kamu harus masuk Kristen, kamu harus masuk Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tidak seperti itu.
Jadi semua orang yang berada hidup di negara Indonesia ini kemudian ingin memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, maka itu dibebaskan, asalkan dijalankan dengan benar dan diyakini dengan sungguh-sungguh. Kemudian bebas berkumpul dan berpendapat, ya, sebagaimana kita di kalangan masyarakat tentunya ada organisasi-organisasi perkumpulan yang diperbolehkan oleh negara, dan memang hak kewajiban negara adalah memberikan kebebasan tentang itu selama organisasi-organisasi kemasyarakatan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat itu terganggu. Selama itu tidak terjadi, maka berkumpul dan berpendapat dalam berorganisasi misalnya, itu adalah menjadi hak kita dan kewajiban negara dalam melindunginya. Mengembangkan budaya dan tradisi masing-masing. Ya, tentunya kita orang Jawa, budaya-budaya Jawa juga harus kita kenal, kemudian kita hormati. Yang tidak sesuai dengan tradisi kita, walaupun secara dalam kehidupan modern ini itu seakan tersisih, maka tetap kita harus hormati dan kita budayakan selama masih bisa berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas setiap manusia. Beda dengan hak itu sesuatu yang harus diperoleh. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Biasanya hak itu dapat kita peroleh apabila kewajiban itu sudah dilaksanakan. Maka antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan saling terkait. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban berbeda-beda. Kewajiban orang tua itu jelas berbeda dengan kewajiban seorang anak. Kewajiban pelajar itu berbeda dengan kewajiban petani. Begitu pula hak siswa itu berbeda dengan hak guru. Hak orang tua juga berbeda dengan hak sebagai anak. Contoh kewajiban siswa antara lain adalah mentaati tata tertib, menjaga fasilitas, dan lain-lain. Itu kewajiban. Kalau di sekolahan, di lingkungan sekolah kita ada tata tertib, maka semua tata tertib yang ada di sekolah harus kita taati. Menjaga fasilitas, ya, fasilitas gedung sekolah tidak boleh dirusak, fasilitas pembelajaran tidak boleh dirusak, dan lain sebagainya. Termasuk kewajiban siswa adalah menjalankan atau mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru pembimbingnya. Contoh kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak. Karena pajak ini adalah sumber pendapatan negara untuk pembangunan negara, maka warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak harus ditunaikan dengan tepat waktu agar pembangunan di negara kita bisa berjalan dengan baik. Membela negara dalam keamanan, pertahanan, dan keamanan. Ketika negara kita terancam oleh negara lain, kemudian sistem pertahanan dan keamanan kita juga lemah misalkan, maka kita berkewajiban untuk membantu negara itu dalam hal pertahanan dan keamanan. Menjaga ketertiban lingkungan. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampung misalkan, maka di mana kita hidup harus menjadi orang yang tidak meresahkan, minimal seperti itu. Jadi ketertiban lingkungan kita jaga, kemudian tingkah laku kita juga tidak meresahkan,
sehingga apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebagai materi kita pada kali ini, PPKN di tema 3.2, dan mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.